Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 3, bersatu kita teguh, pada pembelajaran yang keempat. Masih ingatkah adik-adik apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kita harus menggunakan kata baku. Kata baku dapat ditemukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut KBBI. Nah, adik-adik, sekarang coba kita baca teks berikut ini. Judulnya adalah Pentingnya Menjaga Persatuan dan Kesatuan untuk Kesejahteraan Umum. Kesejahteraan umum tidak dapat diperoleh tanpa kerjasama semua pihak dalam menegakkan persatuan dan kesatuan. Beragamnya penduduk di Indonesia menyebabkan beragam pula kebudayaan, bahasa, dan suku bangsanya. Ibarat sapu lidi, semakin banyak, maka akan semakin kuat. Begitu pula dengan bangsa Indonesia yang beragam. Apabila rakyat saling mendukung dan menjaga persatuan, Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat. Nah, contoh perilaku menjaga persatuan dan kesatuan adalah dengan saling menghargai, menghormati, dan menjaga sopan santun dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Dengan demikian, suasana yang tentram akan tercipta, dan masyarakat pun dapat hidup damai dan sejahtera. Nah, sekarang kita buat peta pikirannya ya adik-adik. Nah, bisa kita buat seperti ini. Lalu kita tuliskan judulnya, yaitu Pentingnya Menjaga Persatuan dan Kesatuan untuk Kesejahteraan Umum. Nah, lalu kita buat ya kalimat tanyanya untuk mencari informasi penting dari teks yang sudah kita baca. Nah, pertanyaan pertama bisa kita buat, apa contoh perilaku menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, jawabannya adalah contoh perilaku menjaga persatuan dan kesatuan adalah dengan saling menghargai dan menghormati. Pertanyaan kedua, di mana saja kita dapat menerapkan sikap menjaga sopan santun? Nah, dari teks tadi bisa kita jawab menjaga sopan santun dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Pertanyaan ketiga, kapan Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat? Nah, dalam bacaan teks tadi memang tidak ada dengan spesifik menyebutkan waktu ya adik-adik, tapi bisa kita jawab Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat apabila rakyat saling mendukung dan menjaga persatuan untuk Indonesia menjadi negara yang hebat. Pertanyaan ketiga, siapa yang harus menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, siapa adik-adik? Ya, jawabannya adalah yang harus menjaga persatuan dan kesatuan ya semua
warga negara Indonesia. Lalu pertanyaan kelima, mengapa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, dari teks tadi kita ketahui bahwa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan supaya tercipta suasana tentram dan masyarakat pun dapat hidup damai dan sejahtera. Pertanyaan keenam, bagaimana cara kita menegakkan persatuan dan kesatuan? Nah, jawabannya adalah cara kita menegakkan persatuan dan kesatuan dengan cara bekerja sama. Nah, adik-adik, untuk pertanyaan berapa bisa kita buat berapa banyak keragaman penduduk di Indonesia? Nah, dari teks tadi bisa kita jawab yaitu penduduk Indonesia sangat beragam, yaitu kebudayaan, bahasa, dan suku bangsanya. Nah, kira-kira begitu ya adik-adik, mencari informasi penting dari teks sejarah dengan menggunakan kalimat tanya dalam bentuk peta pikiran. Nah, sekarang kita lanjut materi kita tentang pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah peribahasa yang mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, untuk itu, untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Persatuan dan kesatuan perlu dipupuk dalam berbagai tingkat kehidupan, baik di rumah, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan menjadi alat utama dalam melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Nah, sekarang kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan. Sebagaimana kita ketahui ya adik-adik, pembangunan bangsa yang stabil dan berkesinambungan akan menjamin kesejahteraan rakyat di segala bidang. Nah adik-adik, berikut ini beberapa contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Nah adik-adik, siapa nih yang suka memakai produk Indonesia? Jangan-jangan kita mencintai produk luar negeri ya? Menggunakan produk dalam negeri berarti kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju. Perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang dan dapat memperkerjakan pegawai dalam negeri pula. Dengan demikian, pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Nah, kita sebagai pelajar, kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar. Pengetahuan sangat penting untuk membuka wawasan. Kita dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. Pengetahuan yang kita peroleh dapat digunakan untuk pembangunan bangsa. Yang ketiga, mempererat kerjasama. Kerjasama diperlukan dalam segala bidang kehidupan,
Misalnya sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan juga politik. Nah, sebagai contoh, dalam bidang ekonomi antara dua daerah yang memiliki sumber daya alam berbeda dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Nah, begitu juga dengan kita ya adik-adik. Kita semua ini mempunyai kelemahan masing-masing dan juga kelebihan masing-masing. Nah, kita bisa saling melengkapi antar sesama. Nah, adik-adik, sudah cukup paham ya materi video pembelajaran kita untuk kali ini? Semoga dengan video pembelajaran kali ini, adik-adik dapat mengerti dan memahami pelajaran yang ada di sekolahnya. Nah, apabila ada yang kurang paham, boleh adik-adik tanyakan di kolom komentar. Oke, sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya.